Saya percaya, I'm so convinced, saya begitu yakinnya. Kalau saya hidupnya in Christ dalam Kristus, saya tidak akan ditelantarkan. Makanya saya takut meninggalkan Tuhan. Engkau imam besar kami yang sempurna, kasih-Mu bagi kami tidak ada cacat celah. Engkau Allah yang tidak pernah membeda-bedakan. Kau mencintai kami secara spesifik, secara detil satu persatu Kau tahu kami. Tidak pernah Tuhan Yesus membandingkan kami dengan orang lain. Kau punya rencana yang sangat indah. Setiap kami mengandung sebuah rancangan Bapa yang tiada duanya. Sebelum kami, tidak ada orang yang pernah hidup seperti kami sejak Adam dan Hawa. Setelah kami nanti, tidak ada orang seperti kami lagi. Terima kasih Engkau adalah Bapa yang sejati, Bapa yang mulia. Tidak perlu hati kami ini merana. Tidak perlu ada roh penolakan atau kecewa. Karena Bapa yang menaungi kami mengisi defisit kasih. Di mana Kau lihat kami kurang dapat apa dari manusia atau seseorang. Engkau yang selalu tebus itu. Engkau yang selalu mengisi kekosongan dalam jiwa. Words cannot describe how much we're grateful for you. Kata-kata, kalimat belaka, semua bahasa manusia nggak bisa menggambarkan senang bangganya kami, bersyukurnya kami punya Engkau Tuhan Yesus. Semoga perkataan hamba-Mu ini mewakili seluruh hati jemaat. Menjadi pena emas yang membubuhkan mazmur baru di dalam hati kami. Sampaikan sabda-Mu. Hamba bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Setiap ibadah beda. Kau yang perlu tuntun hamba-Mu kurang mampu. Bukan dalam pandai berbicara manusia berubah. Tapi di dalam banyaknya kuasa. Di dalam setiap huruf kalimat yang keluar dari mulut hamba-hamba-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. God bless you. Silakan duduk kembali. Sepanjang hari saya berkhotbah. Kalau gembala sidang yang menyampaikan firman. Semua domba-domba Kristus mesti dengarkan semua. Kebaktian hari Minggu seperti ini, khotbah saya cuma satu sebenarnya, tapi dibagi jadi 5. Karena itu jangan ketinggalan, ini adalah topik-topik yang sudah saya bahas. Ibadah pertama dan 2, saya masih menjabarkan Kidung Agung. Dan di kebaktian 1, saya buat perbandingan. Saya buat perbandingan antara gereja Indonesia dan gereja Korea. Dari terang firman Tuhan. Di sana saya melempar sebuah pertanyaan. Misalkan dalam satu kota ada 500 gereja itu, sesungguhnya berapa yang gereja sungguhan di mata Tuhan? Gak boleh salah menentukan. Ya, dengarkan sendiri, saya gak ulangi. Lalu kebaktian berikutnya, saya menjelaskan tentang bagaimana Tuhan menjamah kita. Tuhan itu, kalau datang itu hadiratnya bukan hanya sakral. Tahukah cara pandang kita tentang kita, diri kita sendiri itu seringkali beda dengan cara pandang Tuhan tentang kita. Manusia itu selalu salah tafsir maksud Allah. Nanti saya jelaskan, nanti sudah saya jelaskan, Anda dengarkan sendiri ya. Mengapa seringkali kita tuli rohani, padahal sebenarnya Tuhan sudah banyak bicara, cuman kita nggak menganggap itu suaranya. Kebaktian sebelum ini lagi adalah komplimen atau melengkapi khotbah saya di saat teduh. Kalau nggak salah hari Rabu yang lalu, menjalin hubungan harmonis dalam keluarga, saya bicarakan, jabarkan panjang lebar. Saya susah sekali untuk mengulangi yang begituan, mengasihi keluarga lebih dari sekedar cinta. Saya jelaskan tentang family. Family itu perlu disengaja kalau kita mau melihat kebahagiaan yang dari Tuhan. Kebaktian 3, 4, dan 5, yaitu yang sekarang dan nanti. Semuanya saya sudah berubah topik, bukan lagi Kidung Agung, tetapi tentang keluarga. Langsung aja kita di ibadah yang sekarang, yaitu keluarga yang bahagia itu pasti ada imamnya. Kita buka di Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang ke-3 sampai pasal 128 ayat 6. Saya bacakan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu.
Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pasal 128, berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Karena ini semua adalah mazmur ucapan berkat atas rumah tangga. Yang punya keluarga katakan amin. Mazmur 127 ayat 3 dulu. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Inilah status anak cowok di setiap rumah. Dan termasuk Anda. Sebab Anda adalah bagian dari rumah papa mama Anda. Setiap anak laki-laki itu Alkitab mengatakan mereka adalah milik pusaka. Saya nggak akan ulangi lagi di kebaktian sebelum ini tadi. Saya sudah bahas tentang keluarga sampai malam nanti. Saya jelaskan mengapa anak cowok sama anak cewek waktu masih di bangku sekolah, pertumbuhannya beda. Perempuan dulu. Saya sebut laki-laki itu lapis legitnya Tuhan. Tuhan perlu waktu. Kalau perempuan Tuhan kebut dulu secara fisik, mereka mature terlebih dahulu. Mereka dewasa duluan. Ini bukanlah kebetulan secara biologi, secara alami. Tuhan punya ciptaan itu di dalamnya ada titah. Dalam titahnya ada maksud ilahi. Dalam maksud ilahi itu ada berkat-berkatnya yang tersembunyi. Coba kalau kita bisa temukan hati Allah, kita pun akan alami kuasa tangannya bekerja. Tapi saya mau jelaskan hal lain di ibadah sekarang ini. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Mana lebih bagus? Milik pusaka atau suatu upah? Gak bisa dibandingkan. Fungsinya beda. Perempuan bisa mengandung, laki-laki gak bisa. Mana lebih superior, laki atau perempuan? Paulus menuliskan dalam suratnya. Memang Tuhan ciptakan pertama-tama pria dulu, dari rusuknya diciptakan Hawa. Tapi yang laki-laki jangan sok jago merasa kita ini makhluk yang lebih tinggi martabatnya. Enggak juga. Tapi Paulus mengatakan dan setiap pria pasti setelah itu lahir dari kandungan seorang mama. Jadi tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Perempuan tidak ada tanpa terlebih dahulu seorang pria. Milik pusaka dan buah kandungan, mana lebih heran? Sama-sama fungsinya beda. Simple, saya tidak akan bahas milik pusaka artinya apa, buah kandungan artinya apa, saya sudah bahas di ibadah sebelumnya. Tapi poin saya di ibadah sekarang ini adalah jangan membedakan anak cowok dan anak cewek dalam rumahmu. Jangan pilih kasih. Sebab keluarga yang bahagia itu pasti ada imamnya kan? Di mana ada pilih kasih tebang pilih, di mana ada diskriminasi karena gender atau karena jenis kelamin. Kalau kita membedakan putra dengan putri, maka imamat keluarga itu langsung cacat. Di mana ada imamat yang cacat, tidak akan ada berkat. Simple aja cara berpikirnya. Jangan membedakan. Kalau kita suka membeda-bedakan, kita harus bertobat. Papa maupun mama gak tahu siapa yang kumat-kumatan atau bersama-sama. Jikalau itu filosofi tradisi, kita sudah ditebus dari tradisi nenek moyang kita. Laki sama perempuan itu beda. Yang satu suatu upah dari Allah, yang satu milik pusaka. Tuhan tidak akan memberikan upah kepada orang yang tidak layak terima. Setiap anak perempuan yang dinikahkan, bukan dari sisi keluarganya. Kalau secara totok, pikiran kita secara kolot, punya anak perempuan kayak hilang. Enggak loh. Itu Tuhan memberikan suatu upah. Gak mungkin upah itu diberikan kepada orang-orang sembarangan. Upah itu, imbalan, diberikan kepada orang yang berhak menerima. Saya tunjukkan harga seorang perempuan dulu sejak dia dilahirkan. Kenapa Tuhan memberimu anak cewek dalam rumah atau kenapa Anda adalah anak perempuan di rumah papa mamamu? Anda suatu upah, bukan umpan. Kalau umpan berarti kita gak berharga, kita cacing doang. Upah itu berarti gini loh.
Siapa yang berhasil jadi juara dapat medali emas. Orang mati-matian untuk rebut itu. Berapa banyak atlet di seluruh dunia, Olimpiade cuma satu saja juaranya. Itu diberikan kepada sang champion atau sang juara. Saking berharganya anak perempuan bukan berarti mereka hadiah. Tapi ada sayembara, siapa dari antara cowok yang berhak dapat dia. Itu cara pandang Allah tentang anak perempuan. Makanya anak perempuan mesti pintar, mesti cerdas. Wanita itu perlu berbenah diri, gak boleh murahan hati, gak boleh iyaan. Janganlah Anda dinilai dengan berapa karat. Anda juga jangan dinilai dari tampang Anda. Buktinya di dunia ini, orang yang cantik bisa mudah dapat jodoh, tapi gak dapat suami yang takut akan Tuhan. Sebab pasangan itu datangnya dari Tuhan, dari Allah kita. Jangan Anda merasa kalah dengan orang yang terlebih dahulu bisa jalan ke pelaminan. Karena itu bukan jaminan. Anda lihat, kalau bondo atau hanya bermodal cantik doang atau cantik saja, itu nggak bisa menjadi garansi bahwa hidup orang itu akan bahagia. Bisa jadi dia jadi simpanan sekalipun sah jadi istri orang. Paham maksud saya simpanan? Dijadikan hanya Barbie di rumah. Kalau wanita tidak produktif, tidak punya ekstrakurikuler, dia tidak punya nilai lebih selain hanya kecantikan yang luaran, nanti jangan-jangan jadi boneka. Suami sih suami sah, tapi disimpan di rumah. Nanti suami itu juga, ini kan jadi trophy wife atau menjadi istri pahala atau piala ditunjukkan ke teman-temannya seperti Ratu Wasti itu oleh Raja Ahasiweros. Jangan-jangan nanti suaminya di luar ada wanita lain. Istri sih boleh satu, selirnya banyak. Sia-sia cantik kalau begitu, operasi segala. Filler botoxan. Ujungnya di madu. Mendingan jadi orang yang wajahnya pas-pasan, dapat suami yang ngikuti dia, mencintai dia, memberikan apa yang diinginkan oleh isi hatinya sekalipun bukan melulu harta. Tapi bisa bersama-sama membangun sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata. Janganlah Anda merasa kalah kalau Anda kalah cantik sama toko sebelah. Amin Bapak Ibu, amin Ibu-Ibu. Milik Anda itu adalah suatu upah. Lalu bertindaklah dengan iman sebagai suatu upah. Jangan jual mahal. Kiri kanan lukai semua cowok yang agak suka sama dia. Jangan salahkan nanti bujangan selama-lamanya. Ya gak usah kayak begitu. Tapi ada orang yang sudah banting harga pun tidak ada yang beli. Paham maksud saya? Gak usahlah jadi orang itu yang persis aja di tengah salib. Tidak ke kiri ke kanan. Tidak ke atas ke bawah. Persis di tengah. Tempat Yesus dipakukan. Belajar jadi orang itu bijaksana. Kalau tetap belum ada yang mengambilmu, gak apa-apa. Mungkin Tuhan tahu hal ini sementara ini yang terbaik bagimu. Jadi wanita itu suatu upah. Jangan minder karena warna kulitnya, mancungnya kurang, bibirnya kurang tebal. Mau tebal-tebal nanti jadi memble. Tapi laki-laki itu milik pusaka. Tahu milik pusaka? Milik pusaka itu jagoannya Tuhan. Gaconya kata orang. Milik pusaka itu ambasador suatu negara. Itu milik pusaka. Kalau nggak percaya, Anda mau perang sama Amerika, coba otak-atik konsulat. Milik pusaka itu berarti perwakilan Rusia misalkan dalam, misalkan perlombaan apa? Olimpiade dia bagian gimnastik. Atau sekarang ini, ketika Jerman kemarin kalah 1 ya sama Jepang. Nangis seluruh Germany. Wah. Tapi waktu negara Arab menang melawan Argentina. Wah, pasar film gak tidur ya? Lihat bola. Enggak, saya cuma dengar rumornya. Saya cuma tahu hasil skor akhirnya. Gak punya waktu saya mempersiapkan 5 kali khotbah. Betul ya, kalah sama Argentina ya? Oh, haleluya. Ini tepuk tangan untuk gembalanya atau untuk Argentina? Waduh, seluruh negara Arab itu bersukaria. Diliburkan 1 hari katanya. Libur nasional. Yang kalah, senap. Sepanjang tahun. Milik pusaka itu berarti ada stempelnya negara. Gini loh, yang cowok jangan terburu-buru pacaran. Anak-anak harus diajari kalau Anda punya anak muda di rumah. Tenanglah nak.
Kamu kalau pacaran sekarang, kamu SMA, terus kalau kamu mau sekolah luar kota, luar pulau atau luar negeri, wah LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. So pasti putus. Tahan sebentar. Kamu tuh keburu apa sih? Mau pacaran sekarang umur 15 atau 16? Kamu loh kalau sungguhan cinta sama dia, kawin selama-lamanya sampai umur 61, sampai terus 91 kalau Tuhan berkenan. Kamu gak bosan? Satu orang dari 16, umur 16 sampai umur 90. Gak apa-apa lah, lebih baik start late. Tapi manis terus. Kalau Anda tahu, Anda akan sekian lama dengan satu orang itu, kenapa Anda terburu-buru? Kecuali hayo ada maksud busuk nih ya. Kamu mau gonta-ganti pacar ya? Tak beritahu papa mamanya perempuan itu, anakku mau macari anakmu dan akan merencanakan untuk memutuskannya tengah jalan. Gak ada cewek mau sama kamu. Beritahu sama anak laki-lakimu, tahan nafsu. Tunggu apa? Maksudnya tunggu apa? Ngapain keburu-buru? Kalau memang dia jatuh hati, jatuh cinta, tenang aja. Tapi Pak, kalau saya nggak langsung masuk inden dulu, nanti diambil sama orang lain. Tenang aja, lakon menang belakang. Temenmu loh juga umur 16. Masa jadi sama dia mau langsung nikah? Kalau wanita itu gampangan, dia bukanlah upahmu yang kamu cari. Karena barang gitu, sorry ya kalau saya ngomongnya agak kasar. Barang gitu banyak di obrolan. Yang inden lama itu loh. Punya duit aja gak bisa beli dulu ya. Saya rasa itu harus dikoleksi itu. Ya kan? Tapi kalau memang dia kilaf nih ceritanya. Yang perempuan salah dengar suara Tuhan. Lalu dekat sama temenmu jadian. Tenanglah, Tuhan itu jagonya membenarkan. Wong dia itu kebenaran kok. Nanti suatu hari waktu umur 20. Atau jangan lama-lama lah 16 mungkin umur 19. Tuhan akan bilang sama wanita itu, kamu salah pacar dulu kok bisa. Itu temennya yang untuk kamu. Lakon menang belakang, nak. Papa dukung nanti. Papa langsung ketok pintu mama papanya perempuan itu dan langsung minta untuk kamu. Tapi kamu harus presentable. Kamu harus bisa dipresentasikan. Anakku ini milik pusaka. Hahaha. Yang sana pacaran happy ya. Yang ini S2. Yang ini lihat sudah mapan. Bukan mapan itu bicara kekayaan. Tapi tanggung jawabnya udah penuh. Isi panahnya itu loh. Sudah dipenuhkan. Saya beritahu. Ujungnya terakhir. Keluarganya dia gak akan mutusin sendiri tuh. Perempuan yang kamu sukai. Yang kamu jatuh hati. Dia akan putuskan dengan seluruh keluarganya. Dan keluarganya gak akan buta. Waktu itu hormon gak berbicara. Waktu itu kalkulasinya semua jalan. Saya beritahu nak. Lakon menang belakang. Milik pusaka. Penuhkan tabung panahmu. Itu cara ngomong sama anaknya, bukan gak boleh pacaran. Tapi kasih logisnya. Ya kan? Kalau kita ngomong sama anak kita umur 16 sudah ngebet mau punya gandengan. Gak apa-apa, papa kawinkan kamu umur 18 mau. Lu jangan pak, aku masih mau bersenang-senang sebagai orang muda. Kalau gitu jangan jadian umur 14. Kamu tak kawinkan umur 20 mau, gak usah lulus dulu. Nah, kamu langsung kerja aja. Lu jangan pak. Nanti aku akan ketinggalan. Ya udah jangan pacaran dulu. Saya jelaskan dulu cara handle anak laki dan anak perempuan. Saya belum lulus, saya masih terus handle mereka, tapi so far so good. Dan saya harus praktekkan khotbah saya sendiri. Bahkan khotbah saya ini dari praktek dulu, baru saya tahu. Bapak Ibu, sekarang Anda mengerti kan kata milik pusaka? Buah kandungan itu kan perempuan, suatu upah. Sekarang Anda paham bahwa both, dua-dua valuable di hadapan Tuhan. Dan kita harus memberitahu sebagai orang tua, jangan gagal sebagai pengintai mereka. Kitalah pengintai masa depan mereka, karena masa depan mereka itu masa kini kita. Masa kini kita. Makanya kita harus bisa memberitahukan, nak, kamu itu milik pusaka. Yang perempuan, kamu itu suatu upah. Supaya seumur hidupmu nanti ada seorang laki yang selalu memanjakanmu. Bukan berarti tidak ada konflik dalam rumah tangga. Tapi berbahagialah seorang perempuan, kalau jadian sama seorang pria yang adore her. Yang mengeluhkan dia. Yang mengeluhkan. Tidak ada lebih bahagia daripada pemandangan ini dalam setiap family. Jikalau misalkan suami istri itu pernikahan bahagia, takut akan Allah, lalu punya anak. Lalu istrinya itu, maksudnya suaminya itu dan anak-anaknya semua adore mamanya. Coba bayangkan. Suaminya dan anak-anak mereka sangat mengagumi, mengeluhkan dan sangat protektif sama ibunya. Sama istrinya maksudnya. Tidak ada pemandangan lebih indah daripada itu. Sabar sebentar, hai perempuan.
Yang laki-laki juga sama. Seorang wanita itu tidak bisa lebih happy daripada ini ketika dia serahkan hidup kepada seorang pria yang dia bisa percaya. Percayalah sekarang yang keren kayak orang Korea. Tapi nanti setelah menikah, Anda akan cari AC asal bisa kasih Anda rasa aman. Daripada Korea tapi hilang terus gak kelihatan ekornya. Coba bayangkan dia kemana segalanya kalau Anda harus kejar buntutnya. Masa enak kawin sama laki-laki seperti itu? Nah kalau Anda masih bisa gesit gak apa-apa. Kalau Anda sudah di sininya ada gentong artinya berapa bulan. Lalu masih harus kejar suamiku di mana, suamiku di mana. Kasihan perempuan seperti itu. Mending gak menikah deh. Sungguhan. Ini bukan doakan. Tapi ini kata-kata sejujur-jujurnya kalau saya memandang seperti itu. Ada ketidakadilan dalam hidup ini. Mending gak usah merit kalau begitu. Firman yang saya sampaikan ini memberi Anda wawasan. Karena kita gak pernah lulus soal seperti ini. Sekalipun kalau Anda sudah punya cucu pun Anda perlu dengarkan firman ini. Karena ini bukan firman untuk anak muda. Ini firman hati Bapak. Milik pusaka, suatu upah. Semoga Anda nangkep bagaimana cara memandang laki-laki dan perempuan. Jangan ada imamat yang cacat dalam rumah. Kalau ada imamat yang cacat yang membeda-bedakan anak laki dan perempuan, maka tidak ada berkat di dalamnya. Jadi kalau ada orang tua yang kayak begitu, mesti bertobat. Sebab Anda sedang mencacati. Anda sedang mencacat imamatmu sendiri. Karena di mana ada ketimpangan, di situ tidak ada keseimbangan. Di mana tidak ada keseimbangan yang dari Tuhan datangnya roh dan kebenaran, di situ ada bolong-bolong setan. Karena di sana tidak ada ya, tidak ada amin, tidak ada ya, tidak ada tidak. Abu-abu disitulah banyak kegagalan terjadi. Bahkan menjawab anak pun, anak sekarang tuh pinter-pinter. Saya pernah ditanya, Daddy, anak saya kalau panggil saya kan papa pakai panggilan Daddy. Pernah sekali 3 anak tanya sama saya, siapa yang paling dicinta? Waduh, susah ya. Jawaban saya kalau bilang semua sama, mereka tahu saya berdusta. Ini juga pada mau tahu kayaknya, saya paling cinta siapa dari 3. Gak ada anakku kan? Gak cerita ya. Saya jawab begini. Saya berkata, nak, beda. Nah, seperti 3 langsung sudah mulai pucat. Beda. Karena begini ya, jadi gak bisa jelaskan siapa. Seolah-olah perlombaan aja. Karena kalian semuanya itu berharga. Jadi jawab begini. Kalau Daddy pas gak enak badan, pinginnya Cici di sisi Daddy. Karena Cici paling pintar merawat anak perempuan satu-satunya. Tapi kalau Daddy pergi pelayanan misalnya ke gereja pagi-pagi sudah harus diibadah begini 5 kali segalanya itu jadi kepikiran Koko. Karena Koko itu kompak sekali dalam ministry. Tapi kemana-mana ke luar negeri segalanya yang Daddy pikirin bukan keluar pulau, keluar negeri. Bukanlah Koko atau cicenya, tapi adiknya yang paling kecil. Karena itu adalah anak tanda kutip di masa tua ya, belum tua-tua banget. Tapi usia anak ke-1 dengan anak ke-3, anak kami itu beda 8 tahun lumayan. Saya bilang selalu kepikirannya si kecil. Ini kayaknya adalah anak yang akan nanti lebih lama sama kita. Ketika cici kokonya semua sudah terbang ini bersama. Saya rasa you'll be my buddy. Kamu akan selalu menjadi my best friend. Udah, buyar. Masuk semua ke kamarnya. Gak bisa skakmat papanya. Papanya punya hikmat. Jadi mereka tahu, mereka bertumbuh tahu bahwa mereka bertiga beda di hatiku. Tapi masing-masing saya punya cara sendiri untuk menjelaskan. Belanin, percayalah otak saya kayak diperas itu pulang khotbah kalau nggak salah saya ditanya begitu. But it's worth it kalau sampai Anda pun perlu botak. Untuk bisa menjawab kayak gitu. Jangan jawab asal-asalan anak. Anak tidak untuk dijawab asal-asalan. Kalau Anda berada di perusahaan atau kerjaan Anda tidak jawab customer atau pelanggan dengan asal-asalan. Anakmu adalah pelangganmu nomor 1 di hidupmu. Jangan kasih jawaban asal kalau mereka berharga milik pusaka dan suatu upah. Belanin. Tapi jikalau Andalah yang dibedakan oleh papa mama, gimana dong? Kalau Anda pernah mengalami pilih kasih, maka dengarkan. Jikalau Anda yang beruntung yaitu dikasih bukan dipilih kasih. Kalau Anda adalah anak cowoknya misalnya di keluarga yang totok dan tradisional, ya. Anda jangan jadikan cinta kasih papa mama yang berlebihan yang menjadi cinta kasih yang sebenarnya bukan milik Anda, tapi milik saudara Anda, diberikan kepada Anda secara ilegal. Jangan jadikan itu kutukan. Anda jangan manja terima pilih kasih mereka jikalau Anda yang diuntungkan. Pakai itu sebagai alasan untuk mengasihi saudara-saudaramu yang kurang dikasihi oleh papa mama. Jadilah orang tua substitusi untuk mereka. Tanpa harus mengaku-ngaku, tanpa harus jual jasa. Tapi di mana orang tuamu
tidak bisa jadi imamat yang baik, jadilah imamat sambungan. Karena Tuhan itu selalu mengisi kekosongan. Tawarkan dirimu, no name tapi ya, NN, gak usah cari muka. Cintai kakak atau adikmu yang perempuan, yang dipilih kasih karena mereka perempuan. Cintai dan kasih mereka, sembuhkan mereka, Yesus beserta. Karena Yesus itu selalu melayani yang tertolak. Dan orang yang pergi melayani mereka yang tertolak, orang itu pasti diurapi sama Yesus. Tapi jikalau Anda bukanlah yang diuntungkan namun dirugikan, kalau sekarang di sini ada yang perempuan yang dipilih kasih misalnya, jangan kepahitan. Jangan benci orang tuamu karena mereka hanya manusia. Berarti gambar diri Allah dalam hidup mereka belum sempurna. Enggak apa-apa. Belajar untuk cincai. Bilang dalam bahasa Ibraninya, ya wislah. Ya sudahlah. Yang perlu Anda lakukan adalah bukan membuktikan mereka salah. Tapi benahi dirimu. Sampai Anda menjadi aset buat keluarga. Tanpa harus Anda mencari pengakuan dari papa mama. Karena pengakuan dan healing kesembuhanmu datang dari Tuhan Yesus. Tunjukkan. Lakukan apa yang, nanti lihat ya. Kalau ada apa-apa orang tua akhirnya cari anak perempuannya. Jikalau anak lakinya tidak step up. Jikalau anak lakinya tidak bertindak seperti laki-laki, nanti Anda akan terkejut. Yang berkepang-kepang itu yang selalu menjadi pegangan. Yang dikuncir-kuncir ponytail itu, atau yang berambut panjang itu, yang selalu menjadi tumpuan orang tuanya. Yang penting kan de facto, yang penting kan faktanya. Pengakuan nomor 2, buat apalah orang itu punya S2, S3 dan sebagainya, kalau tidak bisa dapat kerja. Tapi lihat di luar sana banyak orang sukses, tapi gak punya gelar-gelar macam-macam, bukan sekolah maksud saya. Pengakuan. Yang penting kan buktinya. Pohon itu yang penting buahnya bukan rimbun daunnya. Lihat ya, itu komplimen buat Anda. Cukupkan dirimu dan belajar sembuh. Jikalau ada apa-apa, Anda selalu menjadi andalan. Anda selalu jadi leader. Leadership itu kan fungsi, bukan posisi. Bukan pengakuan pula. Kalau setiap kali dalam segala situasi Anda selalu lead. Itu berarti mereka mempercayaimu. Mungkin gak berani aja untuk ngaku. Tapi dengan itu engkau harus sembuh. Gak boleh kepahitan. Dan diam-diam nanti Tuhan yang buktikan sama orang tua Anda. Bahwa mereka salah. Tidak mempercayai atau memandang rendah Anda karena Anda perempuan. Jangan kepahitan. Gak perlu sampai nangis-nangis. Sampai teriak-teriak. Kalau sampai terjadi begitu itu karena kau izinkan setan menginjak-injak. Tapi kalau kita punya prinsip kehidupan. Aku suatu upah. Papa mamaku aja gak bisa melihatnya. Gak apa-apa Tuhan, I bless them, aku berkati mereka, aku ampuni mereka, aku akan terus jadi berkat. Aku akan terus kasih pipi kiriku terus menerus kuberikan. Bukan untuk membuktikan mereka salah, tapi untuk menunjukkan bahwa aku berharga di mata Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Seperti anak-anak ayat 4, anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Gak perlu saya jelaskan satu persatu. Tadi saya sudah jelaskan. Ini tinggal ayatnya. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saya ulang. Ia tidak akan malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sebuah keluarga yang sembuh. Suatu keluarga yang sehat hubungan. Yang imamatnya tidak cacat. Itu keluarga seperti satu army atau satu tentara sendiri. Bukan dalam kuantitas. Sebab kalau Anda baca tabung panah itu penuh. Tabung panah itu kan pipih. Tabung panah itu kan bukan gentong yang besar. Keluarga itu gak perlu keluarga besar. Buat apa keluarga besar tapi kalau berantakan. Sekalipun jikalau anak anda hanya satu saja. Kalau Anda besarkan dengan benar. Hanya ada satu jalan, satu alamat yang dituju oleh keluarga ini. Yaitu semakin hari semakin besar. Karena satu nanti menikah, dia punya anak segalanya, gak, keluarga Anda akan melebar. Daripada keluarga besar tetapi kacau balau, kalau Anda diberikan anak satu-satunya, jangan Anda kecewa. Jangan kecewa. Saya harus punya anak satu lagi loh, kalau bisa kenapa tidak? Doakan supaya tambah anak. So saya percaya juga, dengan bertambahnya mulut dalam keluarga, kalau orang itu berjalan dalam kebenaran, kalau ada orang tua yang takut akan Allah, tambah mulut itu, orang kuno itu betul, ada tambah rezekinya. Coba Anda pikirkan baik-baik, kalau hidup kita benar di rel Tuhan ya. Waktu anak ke-1 lahir, Tuhan pasti sertakan tahun itu ada suatu bonus dari Tuhan. Coba pikirkan.
Waktu anak kedua lahir pasti ada sesuatu yang Tuhan sertakan. Tiba-tiba muncul bisnis baru ini. Atau misalkan bukan seorang pengusaha, tapi seperti ada kemujuran yang terjadi. Tuhan itu gak pernah tidak kasih rantangan ketika mengirim seorang anak ke dalam dunia. Tuhan tuh selalu bungkuskan sesuatu. 5 roti 2 ikan aja, 12 murid bawa 12 bakul penuh. Masing-masing dibawa ke kampung halaman. Tuhan kita tuh adil. Our God is a parent. Allah kita itu adalah orang tua, yang paling tua malahan. Makanya kalau kita sampai menyembah sesuai dengan tradisi nenek moyang kita. Nenek moyang kita itu Tuhan. Nenek moyang kita itu bukan nenek. Tapi Tuhan Yesus, Bapa di sorga. Tuhan itu baik. Coba kalau Anda renungkan. Kecuali kalau ada dosa tahun itu ya, kalau Anda melanggar firman Tuhan. Tapi kalau enggak, coba pikirkan, renungkan. Pasti setiap anak itu disertakan sesuatu tahun itu. Sadari enggak? Masing-masing anak itu waktu masuk sekolah ada ceritanya itu. Itu masing-masing ada ceritanya. Aduh Pastor Philip, hidupku enggak seindah itu. Ya dibuat indah mulai hari ini. Enggak seindah itu karena memang mungkin kita anggap remeh tuntunan Tuhan. Kita anggap anak pokoknya sembari jalan mereka sudah dewasa, udah gitu aja. Yang kita perhatikan hal-hal lain yang duniawi. Lo boleh perhatikan hal-hal yang dunia. Tapi jangan tinggalkan yang utama. Tuhan itu utama, keluarga itu utama. Kalau Anda sebelumnya hidupnya salah, ya sekarang benarkan. Nah, Tuhan itu kalau Anda pikirkan ya, Tuhan itu adil sekali. Jadi misalkan kalau anak cuma satu nih, gak usah terlalu khawatir begini. Aduh, nanti dia gak punya teman. Percayalah kalau anak Anda besarkan. Misalkan kalau anak Anda gak dikasih anak lagi sama Tuhan. Cuma satu saja, jangan panik. Anak Anda kalau dibesarkan dengan benar, dalam konteks keluarga dan gereja yang sehat, tidak bisa tidak, anak Anda akan supel banyak teman yang kayak brother. Teman yang kayak sister. Itu kan banyak sekali. Percayalah hidupmu gak akan semakin sepi dengan satu anak semata wayang itu. Akan semakin ramai ya. Anda jangan terkejut. Nanti anak itu menikah. Nanti waktu dia giliran punya anak gak seperti Anda cuma dikasih satu. Oh McDonald had a farm, iya yo. Waktu anak itu nanti melahirkan, itu seperti peternakan. Satu anak aja. Bahkan kalau nggak punya anak pun sampai masa tua, you don't worry. Tuhan tidak pernah meninggalkan janda, dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan duda. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan pasangan suami istri, bahkan tidak punya keturunan. Anda akan kaget, Abraham punya covenant will be yours. Perjanjian Abraham akan menjadi milikmu ketika Tuhan berkata, lihatlah. Apa Tuhan? Sebanyak itu nanti keturunanmu. Mana anak gua gak punya? Akan banyak orang take care kamu. Itu hubungan rohani sama eratnya dengan daging dan darah. Gak masuk akal sekarang. Pegang perjanjian Tuhan. Tuhan kita gak pernah bohong. Tuhan selalu kenabi janji. Anda dan saya harus percaya orang hidup dalam Kristus itu ada berkat. Saya gak ngomong ini dalam konteks atau dalam nafas kemakmuran. Ada berkat itu karena kita punya karakter Allah yang gak berubah. I am a great believer. Saya percaya, I'm so convinced, saya begitu yakinnya. Kalau saya hidupnya in Christ dalam Kristus, saya tidak akan ditelantarkan. Makanya saya takut meninggalkan Tuhan. Kalau ilah-ilah, kita ketakutan karena hukumannya. Kalau nanti tidak begini, tidak begitu, kita akan dikutuki. Tuhan tidak begitu. Saya takut meninggalkan dia karena dialah sumber kehidupanku. Saya tidak bisa jauh. Asal hidupku dalam Kristus semua aman. Kalau kita taruh harapan pada banyaknya anak. 7 kalau perlu. Tapi kalau tidak dibesarkan semua jadi garong, semua jadi penjahat. Buat apa? It is not in having children is our future. Masa depan kita bukan pada banyaknya anak. Masa depan kita adalah pada banyaknya iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami ini. Makanya di sini dikatakan, ia tidak akan mendapat malu yang tabung panahnya penuh. Di ayat 5b. Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Digambarkan bahwa keluarga yang utuh seperti itu asal dalam Kristus adalah keluarga yang seperti one independent army. Seperti tentara militer independen atau mandiri. Sepertinya satu keluarga itu bisa kalahkan semua musuh. Kalau Tuhan berdiri pada sebuah keluarga seperti keluarga Abraham, Ishak, Yakub. Jangan main-main. Abraham itu bukan tentara. Tapi waktu ponakannya aja Tuhan belanin. Apalagi kalau Ishak. Kemenakannya. Yaitu Lot yang hatinya kurang baik menurut saya. Itu kan ditangkap sama raja-raja di tanah perjanjian. Abraham itu panggil semua hamba-hamba pegawainya, pembantu-pembantunya. Suruh diganti pacul dan sutil semuanya diganti supaya jadikan pentungan. Itu bisa kalahkan satu nation, satu negara.
Kalau Tuhan berdiri pada satu family, asal family itu, keluarga itu berdiri pada Kristus dan norma-normanya. Dia membangun rumah di atas batu karang yang teguh itu gak bisa rubuh. Bahkan kalau seluruh bumi melawan dia, satu negara, satu dunia pun melawan. Itu keluarga punya resources atau sumber daya cukup untuk mengalahkan musuh apapun. That's how powerful it is. Makanya a family. Setiap keluarga yang takut akan Tuhan itu se-powerful itu. Makanya saya percaya gereja itu berdiri pada fondasi setiap unit keluarga yang dipulihkan. Gereja itu bukan ibadahnya. Gereja itu pemulihan setiap keluarganya. Ini tugas PR kami sebagai imamat di dalam rumah Allah. Untuk membantu imam-imam di rumah Anda. Setiap keluarga yang mantap, itu selalu ada imamnya. Berdirilah teguh papa mama. Jangan taruh harapan pada harta tahun depan gimana. Itu hanyalah tambahan saja. Pegang Kristus with your family. Ajarkan kebenaran. Keluargamu akan melihat 1.000 orang jatuh di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Kita hanya akan lewat lalu dan melihat orang fasik dijatuhkan. Amin. Makanya anak-anak muda jangan mengira hanyalah menikah. You are not just going to marry. You are preparing to make a covenant, a lifetime covenant with God, with your wife. Anda tidak boleh melihatnya seperti ini muda-mudi. Oh, aku mau menikah nanti umur sekian. Bukan, Anda sedang mempersiapkan diri untuk membuat sebuah perjanjian. Seperti Abraham punya perjanjian dengan Tuhan. Abraham dan Sarah. Anak muda harus jaga kekudusan. Jangan jebol di seksualita. Karena tanpa kekudusan, Anda tidak akan lihat Tuhan di rumahmu. Tapi kalau yang sudah jebol ya sudah minta maaf. Seperti Yesus katakan kepada wanita berzina yang tertangkap basah mulai hari ini, sin no more, jangan berdosa lagi. Amin Bapak Ibu. Lihat ayat yang ke-1 sekarang, ayat 128. Nyanyian ziarah, ini berkat atas rumah tangga. Aneh ya, berkat atas rumah tangga kok dimulai dengan kata nyanyian ziarah. Ternyata fondasi sebuah keluarga itu ziarah. Bangun mesbahmu Bapak Ibu. Mesbah keluarga itu ada beraneka ragam. Saya sarankan, kalau kita mau jadi keluarga yang utuh dalam Tuhan itu, usahakan. Karena ini bukan apa kata Alkitab, ini hikmat dari orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Alkitab. Saya sarankan, setiap keluarga ke gereja yang sama. Atau ke gereja sama-sama. Beda loh ya. Ke gereja sama-sama, maksudnya kalau ibadah itu ya, pilih 1 jam ibadah, fix, olahraga aja kalau tidak ditentukan jam waktunya, biasanya bolong-bolong. Ibadah itu harus disiplin. Misalnya Anda datang di ibadah mana? Datang dengan keluarga, udah siap-siap dari awal, suami istri anak-anak, tetapi ke gereja sama-sama itu indah. Tapi kecuali jikalau perbedaan usianya menyolok sekali. Nah kasihan anak kecil dimasukkan di ibadah umum seperti ini, mereka dapatnya pasti terbatas. Coba dengar khotbah kayak begini. Kalau mereka masih umur 5 gimana? Bahkan kalau mereka umur 10 aja nangkepnya pasti pas-pasan. Kalau tidak bisa ke gereja sama-sama, maka ke gereja yang sama. Visinya satu. Meskipun kalau anak muda kita, kebaktiannya kemarin hari Sabtu. Papa mama kebaktian hari ini. Jadi weekend, akhir pekan, Sabtu Minggu itu udah isinya nganterin anggota keluarga ke gereja. Kalau kita nggak bisa ke gereja sama-sama karena menunya beda, karena usianya terlampau jauh, maka kita bisa ke gereja yang sama. Waktunya berbeda, sekalipun kita tidak datang ke gereja sama-sama. Paham maksud saya? Itulah nyanyian ziarah. Belajar as a family berziarah. Berziarah bukan ke Israel. Tiap minggu ke gereja, belajar punya disiplin itu. Church culture must be strong. Kebudayaan bergereja itu harus kuat per family. Sedia payung sebelum hujan. Jangan cari pendetanya waktu anaknya kena narkoba nanti. Waktu anaknya sudah kebobolan. Aduh pastor gimana? Saya juga ikut nangis, saya gak tahu gimana. Miliki church culture. Kebudayaan gereja. Jikalau mungkin ada orang pernah ke gereja lalu trauma. Mungkin ada suatu skandal, masalah. Bukan setelah itu Anda mengambil keputusan tidak ke gereja lagi, tapi bereskan. Semua trauma, semua kepahitan, semua misunderstanding, kalau perlu konseling. Cepat dibuat dibuat selesai tutup buku. Karena church culture itu perlu. Nyanyian ziarah itulah awal mula ayat. Bahkan seringkali kalau kita baca langsung lompat ke berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Mana bisa happy kalau tidak ada ibadah di tengah keluarga itu. Nggak bisa, susah. Susah mempertahankan kebahagiaan. Bahagia itu mungkin waktu anak-anak masih kecil. Kemana aja papa mama tarik. Nanti anak-anak kalau ditarik dunia.
sudah berkurang kebahagiaannya. Kalau tidak ada church culture, family culture, kebudayaan keluargamu tidak akan cukup untuk mengalahkan tekanan sebaya atau peer pressure. Makanya di gereja kita ada Army of God. Di gereja kita ada Eagle Kids. Anak-anak malah ajak papa mamanya udah gak tahu, udah ganti baju dari jam berapa, padahal jam 1 mulai. Jam 11 sudah gerah, ayo papa mama mau ke gereja. Jangan dimarahin, bersyukurlah itu. Nanti suatu hari Anda akan tahu nilai anak seperti itu. Kondisi rohani demikian itu idaman. Jangan menunggu sampai dia berkata, malam ini aku gak pulang. Atau habis itu dia hidup bebas. Baru Anda berkata, ya sudah wis, kalau mau ke gereja papa mama restu. Telat bapak ibu. Nyanyian ziarah. Setiap keluarga juga punya mesbah keluarganya. Bikin yang realistis, paham maksud saya. Gak usah terlalu yang idealistis. Nanti idealistis malah gak dilakukan. Masalah soal habit atau kebiasaan itu kalau dilakukan sekali kecanduan. Tapi kalau kita gak nyampe lagi, gagal lagi, bolong lagi. Lama-lama kita pun gak percaya janji sendiri. Lain kali buat komitmen kita mau doa bersama. Semua orang sudah kurang percaya. Kredibilitasnya sudah turun. Jadi mesbah keluarga itu jangan dipaksakan. Disesuaikan dengan kesibukan. Tapi harus ada. Minimal annually setiap tahun. Ini kan menjelang akhir tahun. Keluarga itu ada baiknya doa sama-sama. Gak usah kemana-mana, bisa di rumah. Doa sama-sama, berdoa. Dengar suara Tuhan. Akhir tahun nanti juga kita gak ada ibadah dulu sekarang tahun ini. Karena tempat kita gak cukup. Nanti tahun depan kalau kita sudah pindah yang di Surabaya sini. Di GMS Surabaya Barat, di rooftop tempat yang 2 kali lipat dari ini. Maka waktu itu nanti kita bisa adakan, kalau Tuhan izinkan, saya gak janji, belum rencanakan. Kalau Tuhan izinkan kita bisa ada on-site-nya. Kita ibadah tutup tahun, old and new, countdown, 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year. Dalam doa, masuk ke dalam tahun yang baru. Itu melalui hadirat Allah. Kalau bisa, tapi kalau enggak, nanti pasti kita provide online-nya. Kumpul per family. Karena kita enggak bisa kontrol, dari sisi kamera sini kan saya enggak bisa pegang orang di rumah sana. Anda kumpulkan sendiri. Leverage atau gunakan, manfaatkan setiap fasilitas rohani yang diberi oleh gereja untuk keluarga punya alasan bermesbah atau berziarah. Atau bisa ada juga yang mingguan. Saya dan istri punya mesbah yang portable, mesbah yang kami bawa kemana-mana, paham maksud saya. Saya punya, kalau kita punya mobile phone, phone itu handphone, phone itu telepon. Mobile itu kan artinya bergerak. Saya juga punya mobile altar. Yang kecil, yang membuat itu sedikit percikan-percikan, atau kalau kita pakai handphone itu, kita ada, apa itu yang namanya batu itu apa? Yang ditancepin itu? Apa? Charger? Power bank. Power banknya rumah tangga kami itu adalah, kalau setiap kali saya pergi makan, atau di rumah, atau kemanapun, saya sama istri saya kalau makan, doa makan, kami selalu gandengan tangan. Sejak pacaran, sejak tunangan. Tuhan Yesus terima kasih untuk makanan minuman. Saya tidak anggap remeh doa makan. Doa makan itu seperti power bank. Sedikit-sedikit charge. Supaya mengingatkan kita bahwa kita ini satu unit family secara rohani. Saya selalu gandengan tangan. Saya sarankan lah, boleh ditiru yang itu. Ya nggak usah malu. Nanti kalau di luar sana, kebetulan saya lihat di mana, The Pot atau restoran mana, kalau kita ketemu, kalau saya lihat itu gandengan suami istri berdoa, doa makannya. Saya rasa itu jemaat Mawar Syaron. Yang smart, yang punya hikmat untuk membangun imamat. Harus ada imamat yang disengaja. Harus ada. Imamat itu kan mempersembahkan korban atau making sacrifice. Eman, sayang kalau makan cuman makan. Makan tuh toh nggak bisa, toh kita nggak pakai banyak waktu kok untuk doa makan. Nggak usah doakan sampai misionaris di Afrika. Yang realistis aja, saya akan memanfaatkan waktu makan untuk mempersembahkan korban sama Tuhan. Toh, waktu saya makan, itu kan ada yang dikorbankan untuk saya, itu ayam semua sapi. Kenapa saya tidak korbankan sesuatu untuk Tuhan? Bukan dagingnya, Tuhan tidak mau makan daging. Tuhan mau dengar doa, bukan sendirian. Unit keluarga. Paling gampang komitmennya, sesibuk apapun pasti kena, karena kita pasti makan. Amin Bapak Ibu Saudara, ayo lakukan itu. Nanti ya, kalau kita kebetulan ketemu di depot, saya mau lihat. Apakah firman ini dilakukan? Oh haleluya, untuk kebaikanmu. Aduh ada banyak nih. Kayaknya kita nggak akan cukup waktu. Intinya beginilah, kita langsung aja ayat 1 dulu ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Oke, good ya.
Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ini ya, nih lagi makan ini, memakan hasil. Ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nanti poin-poinnya saya rangkumkan, don't worry. Jadi di sini disinggung istri, bukan hanya suami yang takut akan Tuhan, perempuan. Perempuan harus menjadi apa? Diingat-ingat ya yang wanita terutama, pohon anggur yang subur. Katakan pohon anggur yang subur. Yang wanita mana suaranya? Katakan pohon anggur yang subur. Ya, ingat ya, Anda pohon anggur yang subur. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Di sini anak-anak muda yang di bawah 30 aja. Di bawah 30, katakan tunas pohon zaitun. Yang keras, yang di bawah 30 tahun, katakan tunas pohon zaitun. Orang muda, kalau di bawah 30, satu orang muda, itu suaranya seperti 10 orang senior. Karena vokal kita ini masih tinggi, belum melorot. Sekali lagi kalau saya bilang, anak-anak muda katakan tunas pohon zaitun, yang keras ya, saya tahu di bawah 30 ada banyak di sini. Kalau enggak, saya doakan supaya Anda cepat tua. Anak-anak muda katakan tunas pohon zaitun. Puji Tuhan, nah begitu loh. Kenapa saya minta Anda mengucapkannya? Sebab saya akan menjelaskannya. Anda tahu bahwa kalau wanita itu disebut pohon anggur yang subur itu berarti wanita memang harus smart. Wanita harus produktif. Harus penuh kasih, kaya dalam perbuatan baik. Perempuan itu jangan materialistis. Bukan berarti miskin-miskinan. Itu juga tidak diperkenan. Karena kerajaan sorga juga bukan komunis. Paham maksud saya? Tapi wanita jangan orientasinya itu. Hidupmu itu harus penuh dengan sesuatu yang lebih tinggi. Hal-hal itu hanyalah bonusnya. Wanita jangan arahnya ke sana karena Anda adalah pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Harus banyak perbuatan baik. Boleh Anda diberkati, bukan boleh. Pastilah kalau orang itu hidup benar, pasti dia meningkat. Nggak bisa nggak, kalau Anda mengelola talenta Anda dari 2 pasti jadi 4. Talenta itu bukan hanya bicara soal bakat. Talenta itu awal mulanya bicara tentang uang, 34 kilo sesuatu. Talenta itu sebuah mata uang di zaman Yesus. Saya nggak berkata bahwa perempuan janganlah dirimu dihakimi oleh orang lain begini begitu. Asal Anda punya hidup itu Anda itu punya tujuan. Janganlah dengarkan orang yang sirik dan iri hati. Karena manusia nggak pernah akan sempurna, semua pasti selalu komentar sesuatu. Anda dibilang Anda itu materialistis. Nggak punya dibilang dosa apa ya? Anda berbuat sesuatu salah, tidak berbuat apa-apa dibilang pengangguran. Melakukan sesuatu dengan cepat dibilang terlalu cepat. Melakukan sesuatu dengan lamban dibilang lambat. Tidak melakukan apa-apa dibilang stagnan. Udahlah jangan hidup for what other people say. Jangan hidup sesuai dengan apa kata orang. Tapi kalau Anda hidup dalam Kristus, pastilah apapun di tanganmu akan dilipat gandakan. Jangan takut orang ngomong apa. Tapi jangan orientasimu ke sana, paham maksud saya. Anda adalah pohon anggur yang subur. Itu bicara produktivitas. Wanita harus penuh kasih. Wanita itu juga harus pintar. Dan juga kaya dalam perbuatan baik dulu. Perempuan itu kalau pergi, saya sarankan, yang sudah berkeluarga juga, jangan melulu mikirkan untuk anaknya. Itu membuat Anda tidak beda dengan wanita dunia. Anda pikirkan berbuat baik untuk seseorang, atau untuk orang lain. Kasih ruang, keluargamu itu janganlah fokus kepada membenahi diri. Mama itu harus pick up dan angkat bicara supaya anak-anaknya hidup punya misi. Papa itu yang memberi anak-anaknya visi kehidupan. Mama itu harus tunjukkan misi-misi nyata secara praktisnya seperti apa. Berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama orang lain, berbuat baik sama anggota CG-nya, sama teman-temannya, anak-anak dan sebagainya. Harus kaya dalam perbuatan baik. Nggak perlu banyak uang keluar untuk itu sih. Yang diperlukan hanyalah care, perhatian, peduli. Wanita itu pohon anggur yang subur. Sedangkan anak-anak itu tunas pohon zaitun. Paham maksudnya? Pohon zaitun. Pohon zaitun itu kadang-kadang untuk produktif dia hidup sampai 40 tahun loh. Anak muda jangan terburu-burulah kepingin hidup nyaman. Ratapan 327 berkata, ada baiknya seorang laki-laki apalagi, atau orang muda, memikul kuk pada masa mudanya. Mungkin ada harapan. Anak muda itu jangan diiming-imingi pikirannya untuk lekas hidup enak.
Anak muda itu harus berjuang. Karena itu cara mendidikmu harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Kalau mau lihat anak-anak Anda diberkati bahkan jadi berkat. Bukan berarti dibuat sengsara mungkin. Jangan loh ya, nanti mereka jadi anak-anak yang kepahitan. Dan anak-anak yang memberontak. Nanti mereka punya mentalitas OKB gimana? Orang kaya baru yang sok-sokan. Jangan ya. Don't starve them, but don't spoil them. Jangan buat mereka kelaparan, namun jangan manjakan. Tuhan kasih hikmat lah nanti. Pasti ada Roh Kudus dalam pengajaran ini. Anak-anak itu seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu baru bertunas. Ada sebagian itu sampai 40 tahun, ini pohon yang lama hidupnya. Kadang-kadang untuk orang muda, khususnya laki-laki, akan kelihatan sukses betul itu setelah dia nginjak 40. Di situ dia matang, tapi masih muda. Terus dia matang. Dan itu persiapannya harus before 30. Sebelum 30. Gak apa-apa. Itulah sebabnya orang-orang muda harus diarahkan. Terakhir ayat 4, terima kasih Anda bersabar dengan saya. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Lihat ya, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Berarti papa bersama mama, tapi terutama ayah adalah imam dalam keluarga. Berarti hubungan pacaran, ingat ya, yang punya anak cowok. Atau yang, kalau Anda adalah orang muda itu, anak cowok itu. Ketika seorang perempuan pacaran dengan seorang laki-laki, dia tidak dapat pacar. Dia dapat imam. Imam ngontrak. Belum beli. Karena itu seorang anak perempuan, kalau Anda melihat nanti suatu hari pasangannya, yang harus Anda perhitungkan termasuk dalam daftar doa Anda adalah imamat pria itu, berarti kerohanian dan tanggung jawabnya. Tampang juga perlu, harus cocok ya kan, kebudayaan, status ekonomi, semuanya itu harus, jangan yang jomplang-jomplang, nanti itu banyak kesenjangan. Tapi paling tidak yang utama, lihat tanggung jawabnya, sense of responsibility-nya. Amin Bapak Ibu Saudara. Seorang perempuan ketika pacaran dengan seorang laki-laki, dia bukan dapat pacar, dia dapat imam. Imam kontraan dulu. Dan demikian pula seorang laki-laki yang pacaran dengan perempuan. Anda bukan jadi pacarnya, Anda jadi imamnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, a boyfriend adalah imam dalam hubungan pacaran. A husband, seorang suami adalah imam dalam rumah tangga. 3 poin ini lalu saya selesai. Keluarga yang bahagia itu pasti ada imamnya. 1, pria adalah imam dalam hubungan pacaran dan pernikahan. Catat itu ya. Catat ini. Saya rasa orang Kristen perlu tahu ini. Maukah kamu jadi pacarku? Yang perempuan tanya dulu, kamu bisa gak jadi imamku? Jangan dijawab ya dulu. Ya, karena pria itu nomor 1 adalah rasa aman yang dia bisa beri. 2, wanita harus penuh kasih, pintar, serta kaya dalam perbuatan baik. Catatlah. 3, anak muda jangan terburu ingin hidup enak, tapi belajar produktif. Hidupnya harus produktif. Tapi pasti enak kok, jangan takut. Anak muda itu kan pasti ada oasis dari Tuhan. Gak mungkin lah papa mamanya biarkan. Enak itu gak bisa dihindari. Kalau hidup kita ada berkat Allah di dalamnya. Bukan bicara melulu soal materi. Tapi jangan jadi fokus visi hidupmu. Anak muda harus berjuang. Adalah baik orang muda memikul kuk pada masa mudanya. Bagi orang-orang yang belum umur 40 di sini. Jangan mimpinya pensiun dini, belum mulai kok mau pensiun. Kalau dunia aja gak bisa memakaimu, apalagi Tuhan. Saya gak pernah punya visi untuk pensiun dini. Saya punya visi untuk memuliakan Allah dalam masa muda saya supaya hopefully suatu hari saya bisa memuliakan Tuhan di masa tua saya. Semoga ini jadi berkat buat keluarga, ada banyak hikmat di dalamnya. Haleluya.